Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman. Hari ini kita akan mulai kembali melanjuti perkuliahan yang sebelumnya. Nah, ini terkait hukum waris. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara mewaris, berbagi warisan. Nah, ini mewaris karena kedudukan sendiri atau karena haknya sendiri terpanggil menjadi ahli waris. Nah, ini teman-teman bisa lihat di pasal 832, Junto 874. Nah, ini pembagian warisannya secara kepala demi kepala. Mereka adalah para ahli waris derajat satu, derajat terdekat, suami atau istri, anak luar kawin, dan para ahli waris testamenter. Nah, yang udah sebelumnya terkait ahli waris testamenter, boleh sambil di komentar apa sih ahli waris testamenter. Nah, yang kedua ini mewaris karena penggantian tempat, yaitu mewaris karena menggantikan seseorang yang mestinya mewaris, tapi meninggal lebih dulu dari pewarisnya. Ini pembagiannya pancang demi pancang. Nah, ini untuk cara penggantian tempat. Nah, ini ada orang yang digantikan telah mati lebih dulu dari pewarisnya. Yang kedua, ahli waris pengganti adalah keturunan sah dari orang yang akan digantikan tempatnya. Yang ketiga, memenuhi syarat sebagai ahli waris. Lalu apa sih bagaimana bentuk-bentuk penggantian tempat? Nah, ini di antara ahli waris golongan satu, yaitu di antara anak dan keturunannya berlangsung terus tiada akhir. Nah, ini bisa dilihat di pasal 842. Lalu di antara ahli waris golongan 2 dan keturunan saudara, ini berlangsung sampai derajat 6. Di antara ahli waris golongan 4, ini atau keturunan paman dan bibi dan sebagainya. Ini hanya terjadi kalau dipenuhi syarat dalam pasal 845. Nah, teman-teman boleh buka pasal 845. Nah, ini pewaris undang-undang. Pembagian warisan menurut ketentuan undang-undang, ini ahli warisnya terdiri dari keluarga sedara, baik sah atau luar kawin dan suami atau istri yang hidup lebih lama. Ini ada di pasal 832. Lalu di pasal 290, keluarga sedara sah adalah pertanian keluarga karena yang pertama, yang satu merupakan keturunan yang lain, yang kedua karena mempunyai nenek moyang yang sama. Nah, ini ada beberapa golongan ahli waris menurut undang-undang. Nah, ini ada 4 golongan ya, teman-teman. Yang pertama, golongan yang satu ini terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan dua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan tiga terdiri dari kakek nenek serta seterusnya ke atas. Dan golongan empat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan tiga beserta keturunannya. Jadi bisa secara perdata ini untuk golongan ahli waris menurut undang-undang ini ada 4. Nah, lalu mewaris berdasarkan undang-undang. Nah, ini atas dasar kedudukannya sendiri, ini penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan itu kan ada 4. Nah, ini kita lihat nih dasarnya apa nih? Ini pasal golongan satu ini ada di pasal 852 sampai 852 huruf A KUH Perdata. Golongan 2 ada di pasal 855 KUH Perdata. Golongan 3 ada di pasal 850 junto 858 KUH Perdata. Lalu golongan 4 ini ada di pasal 858 sampai dengan 861 KUH Perdata. Nah, ini untuk golongan 3 dan 4 ini bisa cloving atau pembagian ahli waris. Nah, ini berdasarkan penggantian. Syarat penggantian itu apa sih? Nah, ini syarat penggantian orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ada macam penggantian. Dalam garis lencang bawah tanpa batas ada di pasal 842 KUH Perdata. Dalam garis menyamping, ini saudara digantikan anak-anaknya. Ini ada di pasal 844. Penggantian dalam garis samping, dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara. Misalnya paman, bibi, atau keponakan. Nah, ini kalau untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang Ab Intestato. Nah, kita bahas dulu terkait golongan satu ya. Kalian tadi teman-teman bisa baca di 852 KUHP. Nah, ini, sorry, KUH Perdata. Nah, ini suami atau istri beserta keturunannya. Nah, yang kotak ini kita anggap ayah, yang bulat ke samping itu ibu, lalu memiliki 3 orang anak. Nah, ini
dari masing-masing anaknya, ada yang punya 2 anak, ada yang punya 1 anak. Nah, ini yang dapat golongan 1 ini, yang dianggap golongan 1 ini yaitu eh, ibu dan ayah dan keturunan dari anak-anaknya. Nah, ini contohnya yang merah ini sudah tiada juga ya. Jadi anaknya mewarisi bagian dari ayahnya. Lalu ini golongan 2, ini ada orang tua dan saudara kandung. Nah, yang tadi dijelasin bulat ayah, segitiga ibu. Nah, si pewaris ini meninggalkan 3 saudara kandung, sehingga yang berhak mewarisi dalam golongan 2 itu ayah, ibu, dan saudara kandungnya. Ini teman-teman bisa juga baca di pasal 854 sampai dengan 857 KUH Perdata. Lalu untuk golongan 3, ini kakek nenek ke atas. Nah, ini di pasal 850 sampai dengan 853 BW. Nah, ini clothing atau pembagian waris. Nah, ini di pembagian waris ini, dalam golongan 3 kan terjadi clothing, yaitu 1/2 harta untuk keluarga ibu dan 1/2 untuk keluarga ayah. Nah, ini untuk keluarga sedara dalam garis lurus ke atas, ini ada di pasal 850 dan 853. Nih, sorry. Nah, ini di golongan 4, keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping. Nah, ini sampai derajat ke-6. Nah, ini teman-teman bisa baca di pasal 858, paman plus bibi. Nah, lalu nah ini contohnya ya. Jadi si pewaris ini tidak lagi adanya golongan 1, 2, dan 3 sehingga menyamping ke paman dan bibi, ini garisnya sampai derajat ke-6. Nah, oke, nah ini keluarga sedara sah dan luar kawin. Lalu seperti apa sih yang disebutkan sah? Nah, ini pertanyaan keluarga yang timbul sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, ini pewarisan anak luar kawin. Nah, anak luar kawin dalam arti luas adalah anak yang dilahirkan karena perjinahan dan anak sumbang. Apa sih yang disebut anak sumbang? Nah, anak sumbang ini anak yang dilahirkan dari mereka yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat. Mungkin banyak sering didengarnya itu incest ya. Nah, anak tersebut tidak boleh diakui dan disahkan. Dengan demikian mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya, melainkan hanya berhak mendapat tunjangan nafkah. Untuk anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang. Nah, ini tidak terikat perkawinan ya. Kedudukan anak ini bisa diakui dan disahkan. Akibatnya mereka berhak menjadi ahli waris. Nah, jadi kedudukannya sebenarnya bisa saja diakui dan disahkan. Nah, setelah diakui dan disahkan, nah ini berhak menjadi ahli waris. Lalu anak luar kawin sebagai ahli waris. Apa aja nih? Nah, anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya setelah ayah atau ibunya mengakui anak luar kawin tersebut secara sah. Ini hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya bersifat terbatas dan anak luar kawin dapat mewaris dengan ahli waris golongan 1, 2, 3, atau 4. Ini anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri. Nah, lalu anak luar kawin sebagai pewaris. Tadi kan anak luar kawin sebagai ahli waris. Nah, ini udah teman-teman pahami. Nah, sekarang kita lanjut untuk anak luar kawin sebagai pewaris. Bagian anak luar kawin jika bersama-sama dengan golongan 1 adalah 1/3 dari mereka yang sedianya harus mendapatkan seandainya mereka adalah anak sah. Untuk bagian anak luar kawin jika bersama-sama dengan golongan 2 dan 3 adalah 1/2 bagian dari harta warisan. Bagian anak luar kawin jika bersama-sama dengan golongan 4 adalah 3/4 bagian dari harta warisan. Lalu bagaimana ya? Apa yang disebut luar kawin? Nah, ini pertanyaan keluarga yang timbul akibat adanya hubungan di luar perkawinan. Keluarga saudara sah dibedakan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dan garis menyimpang atau ke samping. Nah, jauh dekatnya hubungan kekeluargaan di antara keluarga sedara dihitung berdasarkan jumlah kelahiran dan tiap kelahiran disebut derajat. Jadi kayak keturunan satu garis keturunan kedua, nah itu disebutnya derajat ya. Nah, ini ada prinsip terkait golongan ahli waris. Yang pertama ada 4 golongan. Tadi yang sudah kita bahas di atas golongan 1, 2, 3, dan 4.
Lalu yang kedua, golongan yang lebih dekat menutupi golongan yang lebih jauh. Artinya, jika golongan yang pertama, ini kan yang paling terdekat yang pertama itu ada, sehingga kita akan fokus atau kita akan mendahulukan golongan yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk prinsip hubungan perderajatan diterapkan dalam golongan derajat yang dekat menutup derajat yang lebih jauh ya. Sama halnya yang kayak tadi ya, pokoknya derajat yang lebih dekat akan menutupi derajat yang lebih jauh, golongan yang lebih dekat akan menutupi golongan yang lebih jauh. Jadi pada dasarnya prinsip golongan ahli waris akan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk ahli waris golongan pertama. Tadi sudah kita bahas untuk golongan pertama ini anak atau keturunan anak dan suami istri yang hidup lebih lama. Kita kasih contohnya seperti ini. Segitiga itu ibu, bulat itu ayah. Nah, dianggap yang segitiga ini menjadi ahli waris atau P. Nah, adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini masing-masing 1/8 bagian. Kenapa 1/8? Karena kalau kita hitung kepalanya ada 1, kan B, C, D, E, F, G, H, 7, dan ayah 8. Jadi mewarisi kepala demi kepala. Jadi suami dan anak-anaknya ini berhak untuk mewarisi dari ibunya. Oke, dari pewaris atau kita sebutnya. Nah, ini ada contoh lain. Ahli waris A adalah A, B, C, D, F, G, H, I. Masing-masing 1/9 bagian. Kenapa? Yaitu karena tadi adanya 9 kepala. Ada ayah dan 8 orang anak. Nah, ini untuk hak waris anak, biar pada jenis kelamin, tingkat kelahiran atau dilahirkan dari lain-lain perkawinan, haknya sama. Jadi mewarisi kepala demi kepala. Jadi untuk hak anak dan maupun ayah ataupun ibu yang ditinggalkan itu akan dipersamakan ratakan dengan hak waris anak sah. Nah, ini hak waris istri atau suami. Teman-teman bisa baca di pasal 852 poin A. Nah, ini ahli waris P adalah A atas seluruh warisan. Nah, ini kalau misalnya berarti dia nggak ada keturunan. Berarti suami atau istrinya itu berhak ke seluruh warisannya. Sama atau misalnya B sudah juga P juga tidak ada istri sehingga anak A, B, C, D itu mewarisi masing-masing 1/4 bagian. Oke, nah ini ada contoh lain, mewaris pancang demi pancang. Nah, pancang demi pancang itu artinya dia mewarisi untuk pewarisannya itu pembagiannya adalah seorang berhak mewarisi yang telah meninggal terlebih dahulu. Gitu. Jadi menggantikan begitu ya. Nah, apabila A, B, C mati terlebih dahulu dari P, maka D, E, F, G, H, I ini mewaris berdasarkan penggantian tempat. Nah, ini pembagian warisannya. Contoh, tadi kan P sudah tiada atau pewaris. Nah, itu D itu 1/3. Kenapa? E 1/6, F 1/6, G 1/9, H 1/9, I 1/9. Kenapa seperti itu? Nah, kalau teman-teman ada yang udah tahu, boleh sambil komen di kolom komentar. Nah, kenapa itu bisa menjadi perbagiannya beda antara E, F, G, H, I, dan seterusnya? Karena pada dasarnya bagian mereka itu kan sama 1/9. Tapi karena E itu menggantikan B hanya 1 orang, sehingga 1/9 dibagi 1 artinya 1/3. E, F ini karena 2, karena pada dasarnya 1/9 dibagi 2, sehingga bagian masing-masing E dan F itu 1/6. Lalu untuk G, H, I, karena mereka bertiga, 1/9 dibagi 3, ya artinya akan sama 1/9. Begitu. Jadi, apabila A, B, dan C masih hidup, akan tetapi semuanya menolak warisan atau tidak patut mewaris, maka D, E, F, G, H, I ini mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri. Nah, pada bagiannya ini mereka mendapatkan 1/6 bagian. Nah, tadi untuk yang ini menolak dan tidak patut mewaris, boleh nih teman-teman untuk ngejelasin lagi seperti apa sih atau siapa sih yang tidak patut mewaris. Nah, kita lanjut untuk golongan 2. Nah, ini ahli waris golongan 2, orang tua dan saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri. Nah, di sini ada A,
dan B ini menikah ya. P ini meninggal saudara kandungnya cuma ada satu. Nah, A ini sepertiga, B sepertiga, dan C sepertiga selebihnya. Ada contoh lain, ini A dan B suami istri, si C P meninggal. Nah, meninggalkan 4 saudara kandung dan bagiannya C, D dan seterusnya bagian selebihnya. Kenapa bagian selebihnya? Karena pada dasarnya orang tua akan dibagi terlebih dahulu minimal 1/4 dari bagiannya. Nah, sehingga baru setelah dibagi ke atas, artinya orang tua, baru saudara kandungnya akan mendapatkan bagian lebihnya dari orang tua yang sudah dibagi. Nah, ini ada di pasal 855 juga ya, teman-teman. Teman-teman udah bisa baca. Nah, kita lanjut terkait kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, orang tua dalam hal mewaris dengan saudara selalu diberi bagian warisan terlebih dahulu. Saudara mendapat bagian selebihnya, sisa dari bagian orang tua. Orang tua minimal mendapat 1/4 bagian. Nah, ini teman-teman bisa baca di pasal 854 dan 855 sedang mengatur mengenai bagian warisan orang tua dalam hal mewaris dengan saudara pewaris. Nah, ini saudara mewaris seluruh warisan tidak ada orang tua yang hidup. 859 ini orang tua mewaris seluruh warisan kalau tidak ada saudara yang hidup. Dan di pasal 857 semua saudara adalah saudara kandung berbagi sama. Nah, ini saudara kandung dan saudara tiri warisan dibelah menjadi 2, 1/2 bagian untuk garis ayah dan sebagian untuk garis ibu. Dengan demikian saudara mendapatkan bagian dari 2 garis. Jadi kalau ibu tiri dapat nggak warisan? Boleh teman-teman jawab. Ibu tiri dapat nggak warisan kalau yang pewarisnya adalah anak tirinya. Oke, nanti ini juga ada latihan untuk teman-teman yang mau mengulas yang tadi sudah dijelaskan. Saya mau latihan, saya bisa paham atau tidak terkait apa yang tadi dijelaskan. Boleh. Nanti untuk coret-coretannya dikirim ke email saya pun boleh. Nah, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan online hari ini atas kesediaan waktunya untuk teman-teman sudah mengikuti perkuliahan online kali ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi. Selamat sore, pagi atau malam dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.